Gaji tetap. Gaji tetap. Gaji Soalnya Anda utuh lihat 100%. kita punya kawan kerjanya selang-seling, gajinya separuh ternyata. Oh, It- di sini enggak. itu namanya zolim bukan Ustaz ya? Kayaknya perlu dibicarakan itu. Iya, perlu dibicarakan. Ya, ini sambil ini Pak Ustadz, kita lagi merencanakan bikin madrasah juga di Pandeglang. Oh, Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Setelah kita lihat data dari Diknas itu kan di Pandeglang masih minim sekolah-sekolah untuk anak-anak ya, baik SD di tingkat SD, SMP maupun SMA. Allah. Jadi kita sedang menabung, Ustadz. Moga Allah mudahkan. Ya jualan buku, jualan kaos. Yang teman-teman yang habis gajian dia 2,5%-nya. Ya mungkin dinaikkan jadi 5% lah. Kenapa? Jadi 5%. Sebagian teman-teman sih ada yang lebih dari 5%, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Ya, ada. Ya tergantung tergantung jumlah transfer. Yang penting nggak zolim. Iya, yang penting nggak zolim. Kita mulai aja, Juragan. Sebelum dimulai ada yang mau disampaikan? Oh enggak, lanjut aja dulu, lanjut ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya Pak Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa hadir di ANP Taklim malam hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita mulai aja langsung dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mengingatkan kembali kita ini malam Jumat. Kita ini malamnya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Hari Jumat itu hari yang paling mulia sepanjang pekan. Terkadang hari itu lewat, kita tidak dapat meraih yang terbaik di hari terbaik. Maka semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk senantiasa mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, teman-teman semuanya dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Malam ini kita akan berbincang tentang zalim. Kita bertepatan berada di bulan Muharram. Insya Allah kawan-kawan muslim ini dengan berjalannya waktu, ilmu mereka bertambah. Di antara yang perlu kita tambahkan ilmunya adalah menghafal bulan-bulan Hijriah. Kenapa? Mungkin kita bisa baca di surat At-Taubah ayat 36. Nah, silahkan. Silakan Mas Deden. At-Taubah ayat 36. Ayat 36 At-Taubah. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Nah, artinya
Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Barakallahu fikum. Taib. Harapan ana semua teman-teman yang bergabung di Zoom ini menghafal 12 bulan yang ada dalam ketetapan Allah. 12 bulan yang sudah dicatat, ditulis pada hari penciptaan langit dan bumi. Sebagian kita itu menghafal Januari, Februari, Maret, April, tapi tatkala ditanyakan tentang bulan-bulan Islam, bulan-bulan yang Allah menetapkannya, yang disebutkan di sini diantaranya ada 4 bulan haram. Kita perlu tahu. Karena ibadah seorang muslim itu berkaitan dengan bulan-bulan Qamariyah. Memang jamaah, mungkin gajian teman-teman ini pakai bulan Hijriah apa bulan Masehi? Bulan Masehi. Iya. Jadi cerita kenapa di beberapa negara itu kok rakyatnya hafal bulan Hijriah semuanya. Karena gajinya pakai Hijriah. Jadi mau tidak mau mereka menghafalkan tanggal-tanggal Hijriah. Karena gaji dia berkaitan dengan bulan Hijriah. Dan ibadah seorang muslim semuanya berkaitan dengan Hijriah. Kalau kita bicara Ramadan, nggak ada lagi yang tanya kapan puasa. Ya 1 Ramadan puasa. Nggak ada lagi yang tanya kapan kita lebaran. Tanggal 1 Syawal kita lebaran. Tapi karena kita yang dihafal itu adalah kalender Masehi, sehingga patokan kita itu tetap Masehi. Kalau bicara puasa tanggal 13, 14, 15, itu kapan? Itu berkaitan dengan tanggal Hijriah. Kalau kita berbicara tentang 10 hari terindah sepanjang tahun, itu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dzulhijjah. Maka ya sebagai seorang muslim, paling enggak dia cinta dengan agamanya. Allah mengatakan dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus ya. Dan sebenarnya agama-agama sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, terus Nabi Ibrahim, semuanya itu ikut bulan Hijriah, bulan Qamariyah. Karena penentuan bulan ini yang 12 bulan, yang 4 diantaranya bulan haram, itu sudah ada pada hari penciptaan langit dan bumi. Bukan sejak diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bukan. Kemudian Allah mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Kalian jangan menzalimin diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Sejatinya kezaliman itu diharamkan sepanjang tahun. Tapi ada momentum-momentum yang berbuat zalim pada waktu itu dapat murka Allah yang lebih besar. Bulan haram ini, baik, siapa yang mau nyebutin bulan haram yuk? Bulan haram yang 4. Nah, fadhol dipilih. Ntar yang bisa jawab kasih hadiah. Ayo, siapa ada yang mau? Pak Indro, bisa Pak Indro? Nah, silahkan. Coba dinyalain dulu Pak Indro itu. Oh enggak. Siapa Sebutin yang mau? kalau nggak bisa yang 4, yang 12 nggak apa-apa lah. Bisa Pak Indro? Nah. Ya Allah, masa nggak ada? Berapa yang ikut nih hari ini nih? Ada 44. Oh, 44. Banyak lah. Paling nggak ada 1 yang jawab lah. Bulan Ramadan, Ustaz. Siap. 4 bulan haram itu. Yang pertama bulan Muharram. Ini bulan yang pertama.
Yang kedua bulan Rajab. Yang ketiga bulan Dzulqa'dah. Yang keempat bulan Dzulhijjah. Ramadan nggak masuk. Bulan haram. Ini bulan suci yang dilarang berperang di dalamnya sebenarnya. Sedangkan di bulan Ramadan boleh peperangan terjadi. Bahkan kalau kita tahu perang Badar pada bulan Ramadan. Itu bulan-bulan haram. Kita akan berbincang tentang kezaliman. Paling nggak kita udah tahu, oh bulan ini kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita melakukan kezaliman. Apa maksudnya kezaliman? Nanti kita akan bahas. Baik, kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi alaihissalam, Nabi meriwayatkan dari Allah Azza wa Jal, ini disebut hadis qudsi. Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Dan aku menjadikan kezaliman itu perbuatan yang haram di antara kalian. Jangan kalian saling menzalimi. Kalau tadi di ayat itu jangan menzalimi diri kalian sendiri. Kalau di sini kalian jangan saling menzalimi. Jadi ada orang menzalimi diri sendiri. Ada orang yang menzalimi saudaranya. Dan itu terlarang. Allah Azza wa Jalla menegaskan di surat An-Nisa ayat 40. Silakan dibaca. Silakan, Den. Surat An-Nisa ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Baik, sama yang baca anda mau tanya, apa artinya dzarrah? Batu ya? Batu, biji-biji. Nah, dzarrah itu sebenarnya semut. Semut kecil. Namun kadang-kala diterjemahkan atom ya, sama penerjemah sekarang. Tapi bangsa Arab dulu waktu zamannya Nabi nggak ada atom, mereka nggak kenal sama atom. Maka mereka mendapatkan wahyu dari Allah SWT sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Dzarrah itu semut. Semut kecil. Allah Azza wa Jalla tidak menzalimin. Walaupun kezaliman itu kecil sekali. Nggak ada kezaliman dari Allah SWT. Dan kalau yang dilakukan itu perbuatan baik, Allah itu bukan memberikan balasan yang sama. Kalau kebaikan tidak. Allah lipat gandakan. Kalau kezaliman itu perbuatan dosa akan dibalas sesuai dengan perbuatan dia, bahkan diampuni sama Allah SWT kalau Allah mau. Tapi kalau yang namanya kebaikan, engkau berbuat kebaikan satu. Walaupun menurutmu kecil, mungkin kita sedekah cuma 2.000. Dalam pandangan kita, ya Allah cuma 2.000 aku bisa bantu. Tapi Allah akan melipat gandakan. Subhanallah jemaah. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang berkaitan dengan kezaliman ini. Allah mengharamkan kezaliman. Dan Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Ahibati fillah. Muncul pertanyaan tentang menzalimin diri sendiri. Berbuat zalim sama Allah Subhanahu wa taala, sama pencipta kita, berbuat zalim kepada saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan az-zulmu thalatha. Kezaliman itu 3. Jadi kezaliman itu mungkin secara bahasa Arab dikatakan orang zalim. Orang itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu disebut zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baik, ada 3 kezaliman ini. Yang pertama kata Nabi SAW, fadzulmun la yaghfiruhullah.
Yang pertama adalah kezaliman yang tidak diampuni sama Allah SWT. Jadi ada perbuatan zalim yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal, yang pelakunya akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yang kedua, wa dzulmun yaghfiruhu. Yang kedua, kezaliman yang Allah ampuni. Jadi ada kezaliman yang masih ada peluang untuk diampuni. Yang ketiga, wa dzulmun la yatrukuhu. Ada kezaliman yang Allah tidak akan tinggalkan. Maksudnya Allah tidak akan orang ini tidak mendapatkan hukuman. Allah akan kejar orang tersebut. Jadi kezaliman ini harus mendapatkan balasan. Ada kezaliman yang tidak diampuni, ada kezaliman yang diampuni, ada kezaliman yang Allah tidak akan meninggalkan pelakunya. Fa amma dzulmul ladzi la yaghfiruhullah. Adapun kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Allah Azza wa Jalla menyebut syirik ini, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Gimana tidak dikatakan kezaliman yang besar? Allah yang kasih rizki sama kita. Allah yang kasih segala fasilitas kepada kita. Lalu kita beribadah kepada selain Allah SWT. Contoh nih, kita punya anak buah. Semua fasilitas kita yang kasih. Modal kita kasih. Kemudian kita punya akad kerja sama dia, setor sama kita. Hasil kerja dia disetorkan ke orang lain. Ini zalim banget nih orang. Mobil semua dari kita, bensin dari kita, barang-barang dari kita semuanya. Lalu hasilnya dia berikan kepada orang lain. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Bicara rizki, ditanggung sejak sebelum lahir. Kemudian setelah itu kita meminta kepada selain Allah. Ya Allah. Maka Allah tidak akan ampuni orang yang melakukan kesyirikan. Yang kedua, wa amma dzulmul ladzi yaghfiruhu. Adapun kezaliman yang Allah ampuni, fa dzulmul ibadi anfusahum fima bainahum wa bain rabbihim. Kezaliman yang Allah ampuni adalah kezaliman hamba kepada dirinya sendiri. Gimana hamba ini disebut menzalimin dirinya sendiri? Dengan melakukan dosa antara dia sama Allah SWT. Dia melanggar larangan-larangan Allah. Dia meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Dia menzalimin diri sendiri. Tapi tidak sampai tingkat syirik tadi. Ini zalim. Orang berbuat dosa dikatakan dia menzalimin diri sini. Ya jelaslah. Makanya nanti pada hari kiamat ketika ada persidangan, lalu didatangkan saksi-saksi, Allah tutup mulut orang ini, yang bersaksi itu kulit mereka. Tubuh mereka bersaksi. Orang ini ketika ditutup mulutnya, kemudian kulitnya berbicara atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Lalu setelah itu Allah buka mulutnya. Dia ngomong sama tubuhnya, kok kalian ngasih tahu Allah? Kata dia. Aku tadi tuh belain kalian. Apa kata kulit-kulit manusia mengatakan, amtaqanallahu alladzi amtaqa kulla syai'. Yang membuat kita bicara tuh Allah. Yang Allah dapat membuat segala sesuatu berbicara. Ini kezaliman. Hamba dengan berbuat dosa itu masih ada kesempatan untuk diampuni. Adapun yang ketiga, wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhullah. Adapun kezaliman yang pelakunya Allah tidak akan tinggalkan. Adalah fadzulmul ibadi ba'dihim ba'dha. Adalah kezaliman yang dilakukan antara manusia, antara makhluk di antara mereka, hatta yudabbira li ba'dihim min ba'd. Sampai Allah menyelesaikan urusan di antara mereka nantinya. Allah nggak akan tinggalkan. Allah ngampuni, ini urusannya hamba antar hamba. Kalau dia berbuat dosa sama Allah SWT, Allah bisa ampuni. Hadis tadi diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan hadis itu sahih. Ahibati fillah, kezaliman ini. Kalau bicara, mungkin Anda nggak akan bicara tentang zalim yang berkaitan dengan kesyirikan. Itu sudah kita singgung pada kesempatan sebelumnya.
ketika kita ngaji tafsir ya. Adapun kezaliman antara hamba dengan dirinya ini perbuatan dosa. Yang mudah-mudahan kita ada pembahasan khusus. Yang kita akan bahas adalah tentang menzalimin orang lain. Ini kezaliman. Yang Allah tidak akan meninggalkan pelakunya tanpa persidangan. Tanpa hukuman. Biasanya kezaliman itu dilakukan oleh orang yang merasa lebih dari orang lain. Biasanya, walaupun kadangkala ya pejabat, pemimpin biasanya menzalimin bawahannya. Bawahan ya ada yang kadangkala menzalimin atasannya dengan menipu bosnya. Itu juga kezaliman. Kemudian suami. Mungkin KDRT rata-rata terjadi dari suami kepada istri. Namun ternyata ada juga tapi jarang. Istri yang menzalimin suaminya. Ini ada. Kemudian ya di tempat kerja. Sesama kawan ya. Mungkin di sekolah. Biasanya ada satu yang merasa paling kuat. Dia akan menzalimin yang lemah-lemah. Itu kebanyakan seperti itu. Dan orang yang zalim jamaah. Orang yang melakukan kezaliman. Mungkin saja dalam zahirnya dia tuh gak dihukum. Kok seakan-akan orang ini gak dihukum sama Allah ya. Dia melakukan banyak kejahatan kepada manusia. Mungkin dia membunuh. Mungkin dia mencuri, merampas, merampok, begal. Ada kezaliman tingkat tinggi mungkin. Yang menzalimin banyak manusia. Biasanya terjadi dari pemimpin-pemimpin yang diktator. Yang demi untuk mengukuhkan kursi dia. Ya dia melakukan segala cara seperti Fir'aun, Namrud. Ya. Kadang-kadang dilihat kok lama orang ini disiksanya. Kok masih bisa menikmatin kehidupan ini. Dengan perbuatan-perbuatan jahat dia kepada umat manusia. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yumli lidzalim. Allah itu benar-benar mengundurkan hukuman buat orang yang zalim. Ditunda nih hukuman buat dia. Fa idza akhadahu lam yaflitu. Tapi kalau Allah menghukum dia nggak bisa kabur udah. Mau kabur kemana Fir'aun ketika berada di tengah-tengah lautan? Mau kabur kemana? Nggak bisa mereka pergi. Orang-orang yang melakukan kezaliman. Kita tahu kaumnya Nabi Soleh yang menyembelih, membunuh onta. Sebagai mukjizat. Tanda-tanda kebesaran Allah malah dipotong sama mereka. Mereka tidak akan ditinggalkan. Tapi terkadang Allah, ini maha baiknya Allah SWT. Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali kepada Allah. Coba dibuka firman Allah di surat Hud. Surat Hud ayat 102. Nah. Surat Hud ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang membuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih, sangat berat. Subhanallah. Inna akhdahu alimun syadid. Jadi kalau ada negeri-negeri, ada orang-orang yang melakukan kezaliman, mungkin sekarang dia masih eksis, masih bisa menikmatin hasil kezalimannya, bahkan masih terus melakukan kezaliman, tunggu siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ya, pelaku-pelaku kriminal,
yang ditangkap itu jarang sekali yang pertama kali berbuat dosa. Perampok kadangkala baru ketangkep itu setelah 3 kali, 4 kali, 5 kali. Allah memberikan kesempatan buat orang-orang itu kembali kepada Allah SWT. Tapi karena nggak mau, Allah memberikan siksa yang pedih. Jamaah rahimakumullah, dampak dari kezaliman. Kita ini harus punya ukurannya. Agar kita hidup nyaman. Nabi SAW menyebutkan adz-dzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu akan mewariskan kegelapan pada hari kiamat. Engkau akan merasakan kegelapan di dunia atas kezaliman yang kau perbuat. Walaupun engkau hidup di bawah cahaya yang begitu terangnya. Engkau akan gelap hidup. Di akhirat nggak ada lagi cahaya buat engkau. Maka kita perlu tahu, kalau aku melakukan kezaliman ini, nanti dampaknya buat aku apa gitu. Karena sebagian orang ya merasa nyaman dengan perbuatan zalim dia. Yang pertama, orang yang zalim itu jauh dari hidayah. Orang yang menzalimin orang lain. Kita bicara menzalimin orang lain ya. Allah mengatakan innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang zalim. Jadi kalau ada orang di antara kita yang masih mengatakan, Ustadz, ana belum dapat hidayah, Ustadz, mungkin kau zalim. Kenapa hidayah menyapa fulan dan tidak menyapa dirimu? Ada apa dengan dirimu? Maka engkau perlu mengevaluasi diri. Dan kedua, orang yang zalim tidak akan pernah sukses selama-lamanya. Kalaupun ada fase dia merasa sukses, tapi dia nggak sukses sebenarnya. Karena Allah Azza wa Jalla telah menetapkan innahu la yuflihudz zalimin. Ketetapan Allah sudah punya orang zalim nggak akan sukses, nggak akan. Walaupun ya sebagian orang lihat kayaknya enak hidup dia. Nggak lama lagi dia. Anak kadang-kadang ngelihat kalau orang-orang yang preman-preman ya, yang mungkin suka menzalimin orang lain. Dari jauh Anda melihat kegelapan di wajahnya. Gelap orang ini. Yang ketiga, orang yang zalim itu terlaknat. Dijauhkan dari rahmat Allah Jalla Jalla. Kita ini tiap hari doa Rabbighfirli warhamni warhamni. Minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang yang zalim, laknatullah 'alal zalimin. Laknat Allah buat orang-orang yang zalim. Yang keempat, orang-orang yang zalim sulit mendapatkan syafaat. Kita sering mengatakan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi SAW. Nah, tapi orang-orang yang zalim sulit mendapatkan syafaat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ghafir. Coba dibuka Qur'annya. Di surat Ghafir ayat 18. Nah, surat Ghafir ayat 18. Pak Ustadz, Dedennya lagi ditelepon sama ibunya, Pak. Berarti antum yang baca. Saya kurang. Langsung ganti jamaah. Siapa yang membaca? Boleh dengar Ustadz yang baca sekali-sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Naam. Allah berfirman, "Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin."
Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ya Allah, artinya, Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zolim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima tolongannya. tuh, kawan-kawan akan kabur dari orang yang zalim. Orang akan kasih syafaat. Siapa yang mau kasih syafaat sama orang zalim? Kita itu akan membantu orang yang baik, yang mungkin melakukan kesalahan tanpa disengaja atau lupa. Tapi untuk orang-orang yang zalim, dikatakan malil zalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Nggak ada buat orang-orang zalim kawan-kawan dekat, orang yang memberikan syafaat. Pada hari kita tahu syafaat itu sangat berguna buat orang-orang yang mungkin dia terpaksa harus mendekam di neraka karena dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan sinfani min ummati la tanalahuma syafaati. Ada dua golongan dari umatku yang gak akan dapat syafaat dari aku. Imamun zalumun ghashum. Seorang pemimpin yang zalim, yang bejat. Wa kullu ghalin mariq. Dan orang yang berlebih-lebihan dalam beragama yang kemudian sampai keluar dari agama. Maka perlu berhati-hati. Jangan kemudian engkau melakukan kezaliman ya. Lalu insya Allah dapat syafaat Nabi SAW. Orang zalim susah dapat syafaat. Kemudian yang kelima. Orang yang zalim ini biasanya didoakan keburukan sama orang yang dizalim. Allah itu nggak suka ya. Allah itu tidak suka seorang muslim itu mengeluarkan ucapan-ucapan yang jelek. Doa buruk Allah nggak suka. Kecuali untuk orang yang dizalimi. Orang yang dizalimin itu doanya mustajab. Bagaimana Rasul SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal. Nih, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Di antara pesan Nabi SAW adalah mengambil zakat dari penduduk yang ada di Yaman yang beriman. Lalu Nabi berpesan, alaihi salatu wassalam, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Ketika engkau ngambil zakat, hati-hati. Jangan mengambil barang-barang yang indah dari mereka. Barang-barang yang mereka sukai. Zakat kambing, umpamanya zakat onta. Jangan diambil yang terbagus dari mereka. Jangan. Itu kezaliman. Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau kepada doanya orang yang dizalimi. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ hijab. Antara dia dan Allah nggak ada hijab. Sampai dalam sebuah athar disebutkan, wa in kana kafiran, walaupun orang yang engkau zalimin orang kafir, kalau dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Kemudian yang keenam, dampak dari kezaliman ini akan hilang rasa aman dari dirimu. Makanya orang zalim tuh biasanya kalau jalan pakai bodyguard, ya, pakai penjagaan, rumahnya dijaga. Pokoknya hidup dia dalam ketakutan. Lihatlah mafia-mafia umpamanya, orang-orang kuat yang melakukan kezaliman. Antum pikir dia hidupnya aman, dia merasa tidak aman. Sehingga yang terjadi dia memerlukan penjagaan. Berlapis-lapis penjagaan dia. Di surah Al-An'am ayat 82. Coba dibuka. Di surah Al-An'am
ayat 82. Den udah ada, Den? Masih bang, masih di telepon. Kayaknya semua ini harus belajar ngaji. Apa perlu ustadznya yang ngetes ngajinya ini? Itu ada yang mau tuh, Arsat tuh, Arsat. Ya Allah, bismillah. Masya Allah, ini suaranya Dia nggak kedengeran ya? nggak kedengeran. Naam. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Baik, artinya dibaca? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Barakallahu fikum. Di ayatnya ini disebutkan bidzulmin, tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Di antara makna kezaliman adalah syirik. Para ulama tafsir menyebutkan sesuai dengan kadar kezaliman yang engkau lakukan, maka akan hilang rasa aman dari dirimu. Sesuai dengan bagaimana engkau menghindarkan dirimu dari kezaliman, khususnya dari kesyirikan dan kezaliman yang lainnya, maka seperti itu engkau akan merasakan keamanan. Orang yang zalim ini, yang tidak melakukan kezaliman itu aman. Kemudian kezaliman itu sebab bala, wabah, penyakit, ya musibah-musibah yang terjadi. Itu salah satu penyebabnya kezaliman. COVID-19 sekarang yang belum selesai. Mungkin sebagian akan berpikir, oh gara-gara mana? Wuhan, gara-gara Wuhan. Gara-gara Wuhan, gara-gara mereka makan kelelawar, ini macem-macem. Oke, itu menjadi sebab mungkin. Tapi ketahuilah, di antara yang menyebabkan wabah, penyakit yang menyebabkan azab Allah turun, itu kezaliman. Terkadang ada pembiaran kezaliman itu terjadi. Bahkan sebagian kezaliman itu dibungkus dengan sesuatu yang menjadikan kezaliman itu legal. Orang menzalimin orang lain tapi legal. Allah berfirman di surah Al-Hajj ayat 45. Di surat Al-Hajj, silakan dibuka. Al-Hajj ayat 45. Udah, Den? Masih belum. Masya Allah. Baik, Anda baca. Arsat, Nah, tafadhal. Siapa yang mau baca? Arsat coba, masih bisa. Iya, suaranya tadi nggak terdengar. Koneksinya Ustaz. juga kan Nah, nggak bagus. Enggak, itu mati itunya apa? mic-nya. Mic-nya di mute itu. Coba Cek, silakan. Cek, Oh, oke. cek. Tafadhal. Silakan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh
bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi-tinggi tidak ada penghuninya. Subhanallah jemaah. Apa penyebabnya? Kezaliman. Gara-gara kezaliman. Jadi berkaitan dengan menzalimin orang lain, segala bentuk kezaliman. Berkaitan dengan jiwa manusia, dengan membunuh dia. Berkaitan dengan tubuh manusia, dengan menyakitin fisik dia. Berkaitan dengan perasaan manusia, kehormatan manusia. Itu semua terjaga di dalam agama Allah ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, Atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang pailit? Innal muflisa min ummati. Kemudian para sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kita nih, ini kita bicara orang zalim bagaimana nanti di hari kiamat. Kalau di dunia mereka mendapatkan berbagai macam hukuman, nanti di hari kiamat dia akan jadi orang-orang yang bangkrut. Walaupun mungkin dia merasa baik. Punya banyak pahala. Banyak sedekahnya, banyak umrohnya, banyak haji. Ketika Rasul SAW bertanya siapakah orang yang pailit? Kata para sahabat, kalau orang pailit di antara kami, orang yang gak punya cash dan gak punya aset. Itu pailit. Lalu Nabi SAW mengatakan, Walakinnal muflisa min ummati, adapun orang yang pailit dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang pailit di antara umatku adalah dia yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa puasa, membawa zakat. Nih ibadah-ibadah yang dia lakukan menghasilkan pahala. Jadi ibadahnya ikhlas. Ibadahnya sesuai dengan aturan. Sehingga diterima sama Allah SWT. Akan tetapi dia melakukan kezaliman. Ya'ti waqad syatama hada. Dia datang pada hari kiamat dalam kondisi pernah membuli fulan. Pernah mencaci maki fulan. Wa qadhafa hada, dia pernah menuduh saudaranya berzina. Kadangkala karena marah dipanggil saudara, pelacur. Hati-hati omongan. Itu kezaliman. Wa akala mala hadha. Yang ketiga, dia makan hartanya fulan. Makan hartanya fulan ini bisa jadi dengan mencuri, dengan menipu, bisa jadi dengan berhutang. Hati-hati yang punya utang. Kita udah bahas tuh bagaimana dahsyatnya hutang. Orang tuh mati syahid, punya utang, tertahan dia jemaah. Nggak bisa dia masuk surga sampai urusan utangnya diselesaikan. Maka kalau ada yang ngambil hartanya fulan, hati-hati. Nanti akan ada hukuman buat dia. Wasafaka dama hada. Ada yang membunuh saudaranya. Kita lihat pembunuhan di negeri kita ini seperti orang jualan kacang. Tahun 2011-an itu tiap hari yang mati di Indonesia 4-5 kasus pembunuhan. Sekarang wallahu alam udah berapa? Dia pernah membunuh fulan. Wa daraba hadha, pernah memukul fulan. Kadangkala ada teman-teman mungkin yang memukul kawannya ketika SMA, ketika kuliah. Ingat tuh, semuanya tercatat. Tidak ada sedikit pun dari amal perbuatan manusia yang tidak dicatat. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa in faniyat fayu'ta hadha min hasanati. Orang-orang yang menuntut dia itu, yang pernah dizalimin, akan menuntut kepada dia. Sehingga pahala dia pahala sholat dia capek sholat, dia capek puasa, pahalanya diberikan kepada fulan, sampai habis pahalanya. Fa in faniyat hasanatuhu. Kalau pahala dia habis,
qabla an yuqda ma alaihi, padahal belum selesai urusannya. Apa yang terjadi? Maka dosa-dosa orang itu dikurangin. Diberikan kepada orang ini. Kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka jamaah, kalau bicara kezaliman, jangan diremehkan. Kalau dosamu sama Allah SWT, engkau tinggal minta ampun. Kita udah bicarakan syarat tobat. Siapa yang ingat syarat bertobat kepada Allah SWT? Sebutkan 3 plus 1 syarat tobat. Tidak mengulangi lagi. Nah, ada 4 syaratnya. 3 plus 1. Ya Allah, mana kawan-kawan ini? Katanya udah tobat ceritanya. Tidak mengulangi lagi. Taib, salah satunya bukan tidak mengulangi. Yang pertama itu menyesali. Menyesal. Harus ada perasaan itu. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Karena ada orang menyesal tapi tetap ngerjain. Jadi menyesali, meninggalkan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Karena kalau kita katakan tidak mengulangi, berarti kalau dia ngulangin, tobatnya nggak diterima. Bertekad untuk tidak mengulangi. Artinya ketika dia bertobat, dia benar-benar tidak mau mengulangi dosanya. Kalau nanti dia terjebak dalam dosa itu lagi, setelah tekad dia yang pertama, maka tobat yang pertama diterima. Karena manusia ini berbuat dosa terus ya. Maka dia bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat, ini syarat yang keempat. Kalau itu berkaitan dengan orang lain. Ini berkaitan dengan kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Kalau itu berupa harta, maka engkau perlu kembalikan itu harta. Engkau pernah ngambil. Walaupun sedikit. Atau engkau minta dihalalkan dari mereka. Minta kepada mereka. Datang. Kenapa? Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat gak ada uang lagi loh. Sekarang uangmu bermanfaat. Kita kalau melakukan kezaliman sama orang, kita datang, afwan, ana minta maaf, ini ana kasih hadiah, maafkan ana. Bermanfaat harta kita. Tapi pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta, tidak berguna uang. Anak-anak gak berguna kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Kemudian bagaimana sikap orang yang dizalimin, Ustaz? Kalau ana dizalimin, taib, engkau punya hak untuk mendoakan keburukan. Tapi Allah Azza wa Jal menyebutkan di surat Asy-Syura ayat 40-43. Surat Asy-Syura ayat 40-43. Silakan Den. Asy-Syura 40-43. Nah, tafadhal. Layar. Nah, silakan. Tunggu Ustaz, agak kurang ini, ngeblur. Iya, buka Qur'annya kalau ngeblur. Nah, dibuka Qur'annya, artinya dilihat di handphonenya mungkin yang ada Al-Quran digital. Nggak harus ngeliat di layar ya, karena di layar ini tergantung jaringan. Udah ini Den, bisa Den. Udah bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi innahu la yuhibbudz zalimin. Walaman intasara ba'da dzulmihi wa ulaika ma 'alaihim min sabil.
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب عليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله Hasbuk, cukup artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Barakallahu fikum. Nih Allah menguraikan dengan gamblang tentang sikap orang yang dizalimi. Dia mau membalas boleh, hakmu. Orang dizalimin, mengambil haknya, membalas orang yang menzalimin, boleh dia. Tapi kalau dia memaafkan, maka pahalanya ada di sisi Allah SWT. Di dalam Islam, orang yang membunuh, itu dibunuh. Tapi dia punya kesempatan untuk memaafkan pembunuh tersebut. Enggak, udah. Mungkin memang ya mengatakan abah ana, mungkin keluarga ana yang salah memang, kemudian terjadi pembunuhan. Ketika dia memaafkan, pahalanya di sisi Allah SWT. Tapi kalau dia menuntut orang itu untuk dibunuh, maka nggak ada yang bisa nyalahkan dia. Sehingga kalau kita melihat HAM, hak asasi manusia, terkadang masih ada beberapa aktivis HAM ini yang menganggap hukuman bunuh untuk orang yang membunuh, dieksekusi hukuman mati untuk orang yang membunuh, itu dianggap perbuatan zalim. Kok bisa? Dia ini membunuh, kemudian dibunuh, kau katakan yang menegakkan hukuman mati itu zalim? Enggak. Karena dia memang yang menyebabkan dirinya dibunuh. Tapi dimaafkan boleh. Dalam agama kita, kalau ada orang membunuh orang lain ya, kemudian keluarganya memaafkan, boleh. Maka Allah tekankan di sini. Seorang muslim itu, ya kalau dia bersabar, dia memaafkan, itu termasuk ya urusan-urusan yang berat ya, tapi itu urusan-urusan yang baik. Namun jamaah, ketika seorang muslim memaafkan, bukan karena dia tidak bisa membalas, bukan. Ada orang memang gak bisa balas dia bukan memaafkan, dia sakit hati, dia nahan emosi. Tapi muslim itu benar-benar memaafkan dia mulia, dia terhormat. Nabi SAW ketika ada seorang yang hendak membunuh Nabi SAW dengan pedang Nabi SAW, dia bertanya, man yamna'uka minni ya Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari aku wahai Muhammad? Kata Nabi SAW, Allah. Orang ini gemetar, jatuh pedangnya. Nabi ambil pedangnya. Sekarang siapa yang dapat menyelamatkan dirimu dari aku? Kata orang ini, gak ada. Lalu Nabi memaafkan orang itu. Nabi mampu menghukum orang itu, tapi dimaafkan. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah bersama 10.000 tentaranya, beliau masuk ke kota Mekah sebagai penakluk yang membuka kota yang dahulunya terkunci dengan kesyirikan. Lalu dikumpulkan 2.000 orang Mekah yang menyakiti Nabi SAW. Selama Nabi di Mekah 13 tahun, yang menyakiti para sahabat Nabi, yang berusaha untuk membunuh Nabi. Ketika mereka ada dalam genggaman Nabi SAW, apa kata Nabi SAW?
La tathriba alaikumul yaum. Nggak ada celaan buat kalian hari ini. Kalian silahkan pergi. Kalian semua dibebaskan. Itu sikap terhormat seorang muslim, jemaah. Akan tetapi kalau dia mau menuntut keadilan, silahkan, itu hak dia dan dia tidak salah. Ini yang berkaitan dengan kezaliman yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kezaliman ada 3. Ingat, kezaliman yang tidak diampuni itu perbuatan syirik. Yang kedua, kezaliman yang diampuni yaitu perbuatan dosa hamba antara dia sama Allah. Yang ketiga, kezaliman yang Allah tidak akan meninggalkan pelakunya kecuali dia akan mendapatkan hukuman nantinya, yaitu kezaliman yang terjadi di antara hamba. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana persilahkan. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, dari Maisya. Ustadz izin bertanya, bagaimana kita menyikapi jika ada orang menzolimi kita? Terima kasih. Baik, kalau bicara bagaimana sikap kita kepada orang yang menzalimin kita, ya seperti itu. Tadi udah kita sampaikan. Engkau punya beberapa tahapan. Yang pertama, engkau bisa membalas dia. Dan itu hakmu. Atau engkau mendoakan keburukan untuk dia. Itu hakmu. Namun yang lebih mulia, yang kata Allah Azza wa Jal, faman afa wa aslah, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Ini penting jemaah. Memaafkan dan memperbaiki. Karena jangan sampai kita memaafkan orang, ternyata maaf kita membuat dia jadi rusak. Ada orang-orang yang harus dihukum supaya dia jadi benar. Jangan sampai karena kita kan biasanya di kepolisian nanti damai ya. Oh bagaimana udah damai. Kalau ternyata perdamaian yang kita adakan membuat dia semakin zalim, seharusnya kita tidak memaafkan dia. Gimana? Tetap dihukum orang dia. Karena harapannya dia membaik dengan kita memaafkan. Maka Allah mengatakan faman afa wa aslah, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Sehingga pernah ada kejadian ya. Ada sebuah athar di mana salah satu sahabat atau tabi'in, ada yang meriwayatkan itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah dia di pasar, dia mau bayar, ternyata uangnya sudah dicopet sama orang. Orang-orang pada mendoakan keburukan buat orang itu yang mencuri. Lalu kata orang ini, ya Allah, kalau dia mengambil uang itu karena kebutuhan, berkahi apa yang dia ambil ya. Tapi kalau dia mengambil itu karena memang kejahatan dia, jadikan ini pencurian dia yang terakhir ya Allah. Jadi tetap berusaha memperbaiki. Artinya tatkala kita mau mendoakan keburukan itu hak kita, boleh. Tapi kalau kita mau memaafkan itu juga hak kita. Tapi tolong memaafkan yang memperbaiki. Karena biasanya orang-orang zalim ini kadang-kala dia minta damai ini itu. Tapi dia mengancam sebenarnya jemaah. Ada yang seperti itu. Maka hendaklah kita menunjukkan kehormatan diri seorang muslim. Dan kita tahu seorang muslim kalau mati membela kehormatan dirinya, membela hartanya, dia mati syahid. Barakallahu fikum. Nah. Yang kedua pertanyaannya, mungkinkah kita pernah zolim pada orang tua kita tanpa kita sadari? Apa saja contohnya? Barakallahu fikum. Ya jemaah. Kalau bicara anak menzalimin orang tuanya, mungkin sekali. Khususnya tatkala kita belum belajar agama ini. Kita kadangkala mengatakan tidak sama orang tua. Dipanggil, ini itu sebuah kedurhakaan. Maka kita harus tahu, bicara zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah sudah menetapkan. Yang pertama, berkaitan dengan bicara sama orang tua. Kata Allah, wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang mulia. Ucapan yang penuh dengan penghormatan. Kemudian jangan mengatakan jangan mengatakan ini itu. Kemudian mungkin berkaitan dengan harta. Orang tua kita punya hak di harta kita. Seharusnya kita memberikan nafkah buat orang tua kita. Tapi ada anak-anak yang mungkin pelit, bakhil sama orang tuanya. Ini bentuk kezaliman.
buat orang tuanya. Yang keempat, mungkin ada anak yang suka ngomongin orang tuanya. Jelek-jelekin orang tuanya. Kita tahu saudara kita punya kekurangan, punya aib. Tugas kita menutupi kekurangan dia. Bukan menceritakannya. Kok ini orang tuanya sendiri malah disebarkan kesalahan dan kekurangannya. Disembunyikan. Kezaliman itu bisa jadi kepada orang tua kita melakukan dosa, kita mendiamkannya. Engkau punya kewajiban menyelamatkan orang tuamu dari api neraka. Ketika engkau membiarkan karena daripada anak ribut sama orang tua. Nah, kita gak ingin ribut sama orang tua. Tapi kita ingin orang tua kita selamat dari perbuatan-perbuatan dosanya. Jadi kalau bicara kezaliman, banyak sekali yang kadangkala kita itu gak merasa ya. Sebagian salafus sholeh itu subhanallah. Ada yang kalau makan gak pernah makan sama orang tuanya. Padahal dia anak yang berbakti sama orang tua. Jadi kalau dia makan sama orang tua, udah dia temenin aja. Dia gak ikut makan. Padahal biasanya orang Arab itu termasuk menghormati itu ikut makan. Tapi dia gak ikut makan. Ketika ditanya, engkau ini orang berbakti sama ibumu. Tapi kok gak pernah makan sama ibumu? Tadi. Aku takut tanganku mengambil sesuatu yang mata ibuku sudah melihatnya. Ibu ingin makan itu sebenarnya. Kan kita gak tahu. Pemain kita makan ayam, ada paha, ada ini, itu macam-macam. Ibu udah makan gitu, ngambil. Kita ngambil sesuatu, takut ibu kepingin ngambil ini lagi gitu. Jadi dia benar-benar menyelesaikan, ibunya selesai makan, baru dia makan. Jadi kadang-kala kezaliman kita gak ngerasa jemaah. Ada bentuk kezaliman sama orang tua, gak pulang. Sibuk cari duit. Yang ada di benaknya duit. Orang tua minta anaknya pulang gak pulang. Ini bentuk kezaliman sama orang tua. Kadangkala ada sebagian kawan-kawan nih yang hidup satu kota sama orang tuanya tapi jarang mengunjungin orang tuanya. Kenapa? Maka hendaklah kita belajar kewajiban kita kepada orang tua kita sehingga kita tahu ana zalim di sini, ina melakukan kesalahan di sini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Kang Tisna. Kang Tisna, silakan langsung di offin mic-nya. Di onin. Begini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kalau misalkan kan sering kumpul-kumpul bang teman-teman kayak gitu kan, terus ngobrol bercanda-canda kayak gitu. Tiba-tiba ada seucapan yang tanpa kita sadari dan orang yang itu sakit hati, tapi tidak diumumkan oleh beliau sakit hatinya apanya. Apakah itu masuk bentuk kezaliman atau gimana Ustaz? Iya, Masya Allah. Tapi akhirnya biasa aja, cuman ada sakit hati gitu, kayak gimana? Siap. Subhanallah jamaah. Ya. Ini penting jamaah. Kadangkala kita memang bergurau kelewat batas. Atau kadangkala kita merasa gurau kita itu nggak masalah. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu adalah lisannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebuah ucapan melainkan di situ ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang menulisnya dan menyimpan catatan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula la yatakallamu bil kalimatin min sakhatillah. Ada orang yang mengeluarkan ucapan yang ucapan itu sebenarnya dimurkai Allah Subhanahu wa taala, namun dia biasa-biasa aja. Dia merasa enggak apa-apa sebenarnya. Dia masuk ke neraka gara-gara ucapannya. Maka dalam kondisi kita bergurau, ingat tetap harus dijaga adab dan etika bergurau. Dijaga. Karena ditakutkan ada orang sakit hati kita nggak merasa. Apakah itu terhitung kezaliman? Nah. Karena kita ini nggak tahu ama hatinya orang.
Allah Azza wa Jal mengatakan, subhanallah jemaah. Coba dibuka Qur'annya. Ini ada sebuah firman Allah yang seharusnya kita praktekkan dalam kehidupan kita. Di surat Al-Isra ayat 53. Di surat Al-Isra ayat 53. Silakan Den. Bismillah. Surat Al-Isra. Masya Allah. Baik, tafadhal. Udah muncul? Tafadhal. Atau ana yang bacain? Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Nah, artinya? Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuh. Berapa banyak gara-gara sebuah kalimat yang terlontarkan rusak persaudaraan. Tuh dibilang tadi sakit hati, bisa jadi dia menyimpan kedengkian yang tidak terungkapkan. Suatu saat setan itu terus ngomporin dia. Sehingga bisa meledak dan rusak persaudaraan itu. Maka Allah perintahkan pilih ucapan-ucapan yang baik. Kemudian juga setelah bermajlis itu tolong ditutup dengan doa kafaratul majlis. Baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa yang kalau dibaca insyaallah menghapuskan kalau mungkin tadi ada salah-salah ngomong kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang salah sama saudara kita, ingat minta maaf. Ucapkan di teman afwan ya, kalau mungkin tadi Anda ngomongnya salah ini itu, minta maaf sama dia. Dan buat kita jemaah, kalau kita yang sakit hati, jangan biarkan saudara kita berbuat salah sebenarnya. Kalau kita mau maafkan, kasih tahu dia. Supaya dia, mungkin kita bisa nerima, tapi bisa jadi orang lain gak nerima. Ada kawan yang insya Allah gak ada masalah diomongin kayak gitu, tapi kalau sama orang lain jangan ya. Kita jadikan majelis itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallah. Yang berikutnya, Ustaz, ini mungkin saya gabung ada dua pertanyaan jadi satu. Zolim itu bias perbuatan dan bisa perkataan juga. Jadi melawan orang tua, bicara keras, menyakiti hati orang tua itu termasuk zolim dan durhaka ya Pak? Iya, iya jemaah. Jadi memang kezaliman ini bertingkat-tingkat ya. Kalau kita bicara kezaliman mungkin macamnya 3. Tapi satu macam itu seperti menzalimin orang lain itu ada tingkatan-tingkatan. Tentunya yang paling besar adalah menzalimin orang tua sendiri. Karena perintah pertama setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua. Sehingga ketika seorang anak menzalimin, umpamanya dia menzalimin tetangganya, berbeda dia dengan menzalimin saudaranya sendiri. Karena hak saudaranya lebih besar. Dia menzalimin adiknya dengan dia menzalimin orang tuanya lebih besar lagi dosa yang akan dia dapatkan. Sehingga Nabi SAW memberikan contoh nih tentang tingkatan kezaliman. Engkau berzina sama 10 orang di luar. Engkau berzina dengan 10 orang di luar. Na'udzubillah minaz zina. Itu lebih ringan daripada engkau berzina sama istri tetanggamu. Sampai seperti itu. Maka kadang-kala nih anak, kalau dia mungkin mukul ya. Dia mukul anak orang dengan memukul orang tuanya. Tentu dosanya jauh lebih besar dia memukul orang tuanya. Dan tidak ada dosa
yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman buat dia di dunia. Ditambah lagi dengan hukuman yang Allah simpan buat dia pada hari kiamat. Minal baghi wa qati'atir rahim. 2 dosa. Yang satu kezaliman, yang kedua memutuskan rahim. Itu biasanya 2 dosa ini sebelum mati dia udah mendapatkan hukumannya di dunia plus dengan yang disediakan nanti di akhirat nanti. Hada wallahu a'lam bishawab. Oke, berikutnya Pak Ustadz. Ini ada yang mau bertanya tapi di luar tema. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai indigo? Karena sebagian Ustadz menyetujuinya, artinya membolehkan apabila digunakan untuk kebaikan. Contohnya, apabila ada yang terkena gangguan sihir, dengan izin Allah, orang-orang indigo bisa membantu orang tersebut terhindar dari gangguan sihir. Syukran kasiran wa khair. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum mubarak. Naam jamaah. Berkaitan dengan indigo. Mungkin bisa dikasih terjemahan indigo ini apa terjemahannya? Mungkin punya indera ke-6 gitu. Jadi indera manusia ini 5, dia tambah 1 lagi. Dia 6. Dia 6, Masya Allah. Kelebihan kayaknya. Kita dalam beragama nggak boleh berlebih-lebihan jemaah. Orang kalau sholat zuhur 5 rakaat ya. Orang sholat zuhur 5 rakaat. Nggak sah sholatnya. Walaupun dia mengatakan, anak ingin lebih dekat sama Allah. Berkaitan dengan indigo yang mungkin biasa dikenal indera ke-6 ya. Mungkin dikatakan dia bisa ngelihat jin. Ketahuilah bahwa hukum asalnya jin itu tidak bisa dilihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan innahu yarakum min haitsu la tarawnahu. Jin itu bisa ngelihat kalian dari sisi kalian nggak bisa ngelihat mereka. Kenapa? Karena jin ini tercipta dari api. Beda dengan manusia. Kalau yang terlihat, maka jin yang terlihat itu biasanya jin yang menampakkan dirinya. Jadi jin menampakkan dirinya sehingga dia bisa terlihat. Di masa Nabi SAW, ada jin-jin yang datang menampakkan diri kepada Nabi SAW yang mereka masuk Islam. Ada. Tapi bukan berarti jin itu kemudian bisa dilihat. Enggak, dia datang menampakkan diri kepada Nabi SAW. Sekarang kalau ada orang kelihatan jin. Jin itu menampakkan dirinya kepada dia. Apa yang harus dilakukan orang ini? Yang pertama, engkau harus membentengi dirimu. Membentengi dirimu dengan zikir-zikir. Nanti engkau lihat apakah jin itu akan datang kepadamu. Ketika engkau telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara manusia bisa berkomunikasi dengan jin, ya mungkin ada yang seperti itu. Ada jin yang suka sama dia, yang datang kepada dia. Tapi ingat, jin itu tukang tipu. Kita itu nggak tahu dengan hakikat jin. Maka buat teman-teman yang dikatakan tadi indigo, ya seharusnya dia berusaha untuk menghilangkan hal itu. Dengan cara apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan membaca doa-doa, membaca wirid, baca surat Al-Baqarah. Karena sejatinya engkau tidak perlu sama mereka. Apa perlumu sama mereka? Oh, engkau mau berdakwah sama mereka. Ya, fadl. Kalau memang mereka datang, engkau ingin mengajarkan sesuatu kepada mereka. Tapi kalau kemudian mereka memanfaatkan dirimu dan engkau memanfaatkan mereka, subhanallah. Allah menyebutkan bahwa antara jin dan manusia ini kadang-kala saling memberikan manfaat mereka. Iya. Tapi jangan sampai akhirnya seperti kita bicara dukun. Dukun itu punya jin. Ngobrol sama jin, iya. Duduk mungkin tidur sama jin, dia. Dukun itu. Dia dapat manfaat dari jin, jin dapat manfaat dari dia. Saling timbal balik. Maka engkau yang tadi mengatakan indigo, apa manfaatmu buat dia dan apa manfaat dia buat engkau. Jangan sampai akhirnya engkau dimanfaatkan oleh mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki di antara manusia itu yang minta perlindungan kepada jin. Ada. Dan jin menyebutkan, lalu kami membuat orang itu jadi lebih takut sama kita. Jadi kalau yang kita minta nggak dikasih, kita takut-takutin dia.
Maka berhati-hati. Teman-teman yang mungkin tadi dilihatkan jin menampakkan diri sama dia, hendaklah dia banyak-banyak berdoa meminta perlindungan kepada Allah SWT. Tapi yang jelas tadi, biasanya jin itu ingin minta cari manfaat dari kita, dan kita harus berhati-hati sama sikap dia ya. Karena hubungan kita sama manusia, rata-rata hubungan itu eksploitasi jemaah. Mengeksploitasi apa yang bisa Anda manfaatkan dari dia. Maka tolong berhati-hati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih bisa berapa pertanyaan lagi Pak Ustadz? Tafadhol, masih tinggal 11 menit kayaknya kita nih. Oke, berikutnya pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau kita sudah memaafkan orang tersebut, lalu dia masih membuat kita kecewa hingga berkali-kali, hingga kita memaafkan lagi, tapi malah semakin seenaknya orang itu, lalu baiknya bagaimana Pak Ustadz? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Sakit hati itu nggak enak. Kita itu kalau kesusuk duri tangan kita atau kayu, kita ingin mengeluarkan. Bagaimana kalau yang kesusuk itu adalah hati kita? Sakit rasanya. Maka maaf itu menjadi jalan paling indah untuk melapangkan dada kita. Tapi masalahnya tadi, ini orang udah kita maafin Ustaz. Ternyata dia nyakitin kita lagi, mengecewakan kita lagi. Apa sikap kita sama orang itu? Di ayat di surat Asy-Syura yang tadi kita bacakan, Allah mengatakan, "Faman afa wa aslaha." Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Jadi kadangkala tatkala kita memaafkan seseorang, dia itu kadangkala nggak sadar kalau dia berbuat salah. Kita itu memaafkan dia hanya sekedar dengan ya udahlah, Anda maafkan dia. Perlu kita memperbaiki dia dengan memberikan pencerahan. Ini terjadi di masyarakat. Ada orang-orang yang kita maafkan, dia ngulangin lagi. Apa penyebabnya? Dia nggak pernah dikasih tahu. Yang dia lakukan itu salah. Maka tugas kita tadi dengan orang-orang yang kita maafkan, tapi ternyata setelah kita perbaikin ya, ada orang-orang yang nggak bisa diperbaiki. Udah susah. Apa yang harus kita lakukan? Allah mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Engkau harus menjadi orang yang pemaaf. Ambil maaf itu sebagai karaktermu. Tapi perintahkan kepada kebaikan. Nih, setelah memaafkan, perintahkan kepada kebaikan. Amar ma'ruf. Yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin. Ada orang-orang bodoh yang nggak perlu diladenin. Ya udah. Kadang-kala kita ngomong sama orang bodoh ini bukannya malah jadi baik dia, malah kita tambah sakit hati sama dia. Ya udahlah, biarin orang-orang itu. Tapi tugas orang muslim menjadikan maaf menjadi sikap dia, tapi dia tetap beramar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Kemudian tatkala ada orang-orang yang memang ya nggak bisa dikasih tahu, antum nggak usah ngeladenin dia, biarin dia. Karena kalau antum ladenin, ya antum yang jadi sama seperti dia nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya Pak Ustadz, apakah munafik itu termasuk zolim? Misalnya ada orang yang berpura-pura baik terhadap seseorang, cari muka, tapi dia justru malah menusuk dari belakang. Barakallahu fikum. Ya, munafik ini sebenarnya menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang ada pada dirinya. Itu munafik. Munafik ini ada dua macam. Ada munafik keyakinan, ada munafik perbuatan. Munafik keyakinan adalah kezaliman yang paling nyata, yaitu orang-orang yang pura-pura Islam. Di masa Nabi SAW tidak sedikit orang-orang yang sholat bermakmum kepada Nabi SAW, tapi dia ternyata berkonspirasi bersama musuh-musuh untuk menyerang umat Islam. Itu ada. Ini munafik, dia pura-pura Islam sebenarnya. Baik, ini bentuk kezaliman yang nyata tadi. Yang kedua, ada munafik perbuatan. Munafik perbuatan ini ya yang sifat-sifatnya disebutkan nama Nabi SAW. Kalau ngomong bohong ya, kalau janji ingkar janji, kalau dikasih amanat berkhianat. Dan orang-orang yang seperti ini kita harus berhati-hati. Makanya kita disuruh memilih kawan sama Nabi SAW. Rasul SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan berkawan kecuali dengan orang yang beriman. Jangan berkawan sama orang munafik.
Kawan itu yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Artinya kalau kita sudah ngundang orang ke rumah kita, orang ini harus spesial. Nggak sembarang orang makan di rumah kita. Karena dia melihat rumah kita. Dia melihat keluarga kita. Maka hendaklah orang-orang khusus. Jadi kalau dikatakan tadi kita memiliki kawan-kawan yang pura-pura baik, kita harus berhati-hati sama mereka. Sampai Nabi SAW berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kawan yang pandai bermakar. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Orang ini matanya itu terus ngeliatin aku. Dan hatinya memperhatikan diriku terus. In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia melihat kebaikan, maka dia akan kubur kebaikan itu. Wa in ra'a sayi'atan adza'aha. Kalau dia melihat kesalahan, dia sebarkan, dia omongkan kemana-mana. Ini termasuk kawan yang kita perlu berlindung dari mereka. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Yang terakhir, Pak Ustadz, mungkin minta solusinya bagaimana kita bisa menahan diri terhindar dari perbuatan zalim khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini pertanyaan yang terakhir dan mungkin bisa ditutup dengan pembacaan doa dari Pak Ustadz karena banyak teman-teman di TOP yang sedang sakit. Allahu Akbar. Terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Iya. Bagaimana agar kita terhindar dari melakukan kezaliman? Sadarlah bahwa engkau senantiasa diawasi sama Allah SWT. Innallaha kana alaikum raqibah. Pengawasan itu menjadikan kita berhati-hati. Yang kedua, sadarlah bahwa apa yang kau lakukan, apa yang kau ucapkan dicatat. Ketika orang itu dicatat, maka dia akan berhati-hati. Yang menyebabkan seorang melakukan dosa, baik menzalimin diri sendiri, menzalimin orang lain, itu karena pengawasan tidak hadir dalam dirinya. Muraqabatullah, merasa diawasi Allah membuat orang itu jadi baik. Sering ana contohkan, sebuah supermarket atau minimarket yang ada satpamnya, yang ada CCTV-nya, yang ada penjaganya, itu menyebabkan orang jadi nggak berbuat dosa. Dia mau mencuri, dia jadi takut. Kelihatan ada CCTV di sana, ada satpam di sana. Maka perasaan ini ketika hadir di diri seorang muslim bahwa Allah Azza wa Jalla, innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu senantiasa mengawasin kalian, itu akan menyebabkan kita jadi berhati-hati. Yang ketiga, mengetahui hukuman. Orang kalau tahu hukuman yang akan diterima, dia jadi takut. Namun kebanyakan kita tadi nggak tahu sama hukumannya. Atau meremehkan hukumannya. Padahal kita tahu orang-orang yang zalim tadi sulit mendapatkan syafaat. Dia tidak akan tentram hidupnya, tidak akan aman kondisi dia. Maka dengan cara kita mengetahui dampak-dampak buruk dari kezaliman, insya Allah membuat kita lebih berhati-hati. Dan yang keempat, berdoa. Minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini perlu dijaga. Kalau Allah nggak jaga kita, ya kita akan melakukan kezaliman terus. Maka perlu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah, ya. Mungkin itu kita baca doa yang artinya, ya Allah, kami meminta kepadamu maaf dan keselamatan. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Minta keselamatan di agama kami, ya Allah, di keluarga kami, di harta kami, dan jagalah kami dari segala arah, ya Allah, dari arah atas kami, dari kanan kami, dari kiri kami, dan jangan sampai kami diazab dari bawah kami. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebagai penutup, ingat malam ini malam Jumat, usahakan kita banyak-banyak sholawat buat Nabi SAW, banyak-banyak baca doa, baca surat kahfi, sunnah-sunnah Jumat tolong dijalanin ya, jangan telat datang sholat Jumat, dengarkan khatib, dan jangan berbicara ketika khatib berkhutbah. Jazakumullah khair, Ana ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ana kembalikan ke Kang Firman. Barakallahu. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Allah. Semoga kajian malam ini bisa kita terima dan kita serap menjadi sebuah keyakinan agar supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari sesuai selaras dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih buat Pak Ustadz Syafiq yang sudah mengisi malam ini. Dan sebagai penutup, sebelum ditutup mungkin dari Juragan ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Belum ada. Yang tadi aja udah saya sampaikan di awal. Terima kasih. Intinya terima kasih buat teman-teman yang masih berkenan hadir di taklim. Ini yang entah yang keberapa nih, episode keberapa taklimnya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi minggu depan ya. Amin. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita selesaikan taklim malam ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin.